Shalom, jumpa lagi dengan saya Mike di acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa, saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan, di mana kisah tersebut bisa menggugah, memotivasi, menghibur, menyentuh, menguatkan, dan menyejukkan jiwa kita, dan terlebih lagi memperkaya hidup kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya ajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami boleh memasuki hari ini. Engkau beri kami kesempatan untuk mengisi hari ini. Biar terus Engkau memimpin kami, sehingga kami bisa lalui hari-hari kami dengan bersukacita, berkemenangan, dan senantiasa ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan acara pada saat ini dalam tangan-Mu. Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan kekurangan. Biar kisah yang akan hamba bawakan akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Saya ajak kita akan mengangkat sebuah pujian.
Saya akan membacakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang pemuda di mana dia mengalami kecelakaan mobil yang hebat dan terluka parah sehingga para dokter pun ragu-ragu apakah bisa menyelamatkan nyawanya. Tetapi karena kuasa doa, mujizat terjadi. Bahkan akhirnya dia bisa menjadi seorang pelari maraton dan mendapatkan penghargaan. Luar biasa saudara, bagaimana kisahnya saya akan bacakan untuk saudara. Kisah ini ditulis oleh seorang yang bernama Rich Sprinkle Jr. dan dia memberi judul Tiada yang Mustahil Bagi Allah. Hari itu, tanggal 17 April tahun 1989, menjelang garis akhir lomba lari Boston Marathon sepanjang 42 km. Saya kehabisan tenaga, namun sorak-sorai lebih dari 1,5 juta orang membuat jiwa saya terasa melayang. Saya telah mencapai impian yang hampir mustahil. Sejenak pikiran saya melayang ke pesta petang hari sebelumnya di Black Falcon Terminal. Dari tempat itu saya menatap kelap-kelip lampu di teluk sambil berbincang dengan seorang pria terpandang. Rich, ceritakan pada saya tentang kecelakaan yang menimpa Anda. Saya menatapnya dengan heran. Bagaimana ia bisa tahu? Secara kebetulan, saya melihat goresan kecil di dahi Anda. Saya menduga ada alat khusus ditanam di sana. Saya seorang ahli bedah. Seorang dokter, pantas saja ia tahu. Kenangan lama timbul kembali, sementara saya menguraikan kisah saya. Waktu itu, tanggal 4 April tahun 1984. Saya baru pulang dari pesta minum. Saat itu saya berusia 19 tahun. Dan bagi saya, hidup adalah pesta. Saya memberontak terhadap Allah yang disembah oleh orang tua saya. Meskipun ayah telah berusaha memberi pengertian kepada saya berulang kali. Dalam perjalanan pulang, saya menghindari seekor anjing dan menginjak rem mobil secara tiba-tiba. Mobil itu terguling 2 kali sehingga saya dan seorang teman terpental keluar. Leher belakang saya membentur pinggiran jalan dan sebuah kunci Inggris menusuk lambung saya, menyebabkan luka yang dalam. Tengkorak kepala saya mengalami keretakan, mulai dari telinga sampai bagian atas kepala. Panggul saya patah di 4 tempat. Tubuh saya sudah mulai membiru ketika seorang yang lewat menolong saya dengan pernapasan buatan. Seseorang menelpon ayah dan ibu pada pukul 1:30 dini hari. Anak Anda mengalami kecelakaan. Sekarang ia di rumah sakit dalam keadaan koma dan tampaknya tak ada harapan untuk hidup. Sambil berusaha mengatasi kepanikan, mereka bergegas ke rumah sakit dan tanpa pikir panjang menuju unit gawat darurat untuk melihat putra mereka yang terus mengeluarkan darah dan dalam keadaan koma. Di ruang tunggu, ahli bedah syaraf yang bertugas menjelaskan, dengan sinar X kami tak dapat melihat urat syaraf tulang belakang pada bagian yang terluka. Ini berarti urat tersebut putus. Lehernya patah di 4 tempat dan tulang punggungnya juga patah. Saya mohon maaf, tetapi saya harus katakan bahwa ia bisa meninggal setiap saat. Saya
saya ragu bahwa kami dapat menyelamatkan nyawanya. Jika ia dapat bertahan hidup, tubuhnya tak mungkin lagi berfungsi normal. Selama beberapa saat orang tua saya terguncang, tetapi kemudian mereka dikuatkan dengan datangnya teman, keluarga, dan dengan terdengarnya doa syafaat yang mulai dipanjatkan untuk saya. Menjelang pagi, ahli bedah syaraf itu mengatakan, sinar X menunjukkan hasil yang lebih baik. Apapun yang sedang Anda lakukan untuk kesembuhan anak Anda ini, teruskanlah. Suatu mujizat bila saya dapat bertahan malam itu. Lalu saya dipindahkan ke bagian trauma untuk mendapatkan perawatan. Keadaan saya sangat kritis selama beberapa hari. Saat dipasangi alat bantu pernapasan, saya terserang radang paru-paru. Ini merupakan kesulitan besar. Suatu ketika, demam saya sangat tinggi dan para dokter mengira saya tak akan selamat. Namun berulang kali Allah campur tangan, sementara banyak orang di California dan Washington berdoa bagi saya. Pada minggu pagi berikutnya, ayah datang ke gereja yang jemaatnya telah mendoakan saya. Seorang wanita setengah baya menyapa ayah, lalu mengutipkan satu ayat dari Mazmur 118 dengan berkata bahwa Rich akan hidup dan tidak mati. Ayah merasa sangat terhibur dan ia pasti membutuhkan ayat itu saat diberitahu bahwa saya ada gumpalan darah beku yang menyebar dalam otak saya. Tanpa operasi saya pasti mati. Namun dalam kondisi yang parah saat itu, saya tidak dapat diharapkan berhasil dalam menjalani operasi. Bagaimanapun juga, sekali lagi saya mengejutkan para dokter karena berhasil menjalani operasi. Para dokter mempersiapkan mental orang tua saya dalam menghadapi masa pemulihan. Anak Anda tak dapat melakukan apa-apa lagi. Ia tak akan dapat berjalan ataupun berbicara. Namun ayah dan ibu terus berdoa. 28 hari setelah kecelakaan, saya siuman. Ia dapat berbicara dan mengeja. Kabar itu pun tersebar di seluruh rumah sakit. Dan secara medis, kesembuhan semacam itu tak dapat dijelaskan. Saya menjalani terapi di rumah sakit Chico Community. Tetapi ungkapan simpati yang tulus dari para perawat membuat saya naik darah. Rich, Anda harus belajar menerima keterbatasan Anda. Hidup seperti ini tidak mungkin bagi saya. Kata-kata mereka menantang saya. Saya berlatih dengan rajin selama terapi dan bertekad untuk dapat berjalan dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Dan dalam waktu 4 minggu, saya dapat berjalan tanpa bantuan. 22 bulan setelah itu, para dokter ingin mengangkat halo, yaitu sebuah alat yang ditanamkan di dalam kepala untuk menjaga gerakan tulang belakang di kepala saya. Tetapi mereka khawatir karena salah satu dari tulang belakang saya keluar dari jalurnya. Karena itu mereka menjadwalkan operasi pada leher saya. Pada malam sebelum pembedahan, saya menghadiri persekutuan doa. Saya merasakan adanya embusan kekuatan pada leher saya selama doa itu. Dan saya tahu bahwa Allah telah menjamah saya. Pagi berikutnya ketika para dokter melakukan sinar
orang itu telah berada pada posisi yang benar. Saya merasa sangat gembira, tetapi saya sadar bahwa sesungguhnya saya tidak layak mendapatkan kemurahan hati Allah. Karena itu saya merasa terdorong untuk belajar tentang Dia. Setahun setelah kecelakaan itu, para dokter mengizinkan saya untuk berolahraga lari lagi. Sebenarnya itu sama dengan menyiramkan bensin ke dalam api. 4 bulan kemudian saya bertanding dalam triathlon, dan sejak saat itu saya mengikuti banyak jenis perlombaan. Saya merasa sangat lelah ketika sampai di jalan Boylston beberapa meter menjelang garis akhir dalam pertandingan maraton di Boston itu. Saya ingin mengukir peristiwa itu untuk saya kenang selamanya. Meski hampir pingsan di garis akhir, saya merasa sangat gembira saat mengetahui bahwa dalam pertandingan yang diadakan untuk para pelari profesional dan pelari olimpiade itu, saya termasuk dalam 20% peserta yang menduduki urutan teratas dan berhak memperoleh medali penghargaan. Tatkala medali itu dikalungkan ke leher saya memanjatkan doa syukur. Air mata pun mengalir di pipi saya. Adakah sesuatu yang tak dapat Engkau lakukan, ya Bapa di surga? Puji Tuhan, saudara. Tuhan luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil. Apapun keadaan kita, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi hal-hal yang sangat sulit. Percayalah, ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita berdoa, maka Tuhan sanggup mengerjakan mujizatnya buat kita. Seperti yang dialami oleh anak muda ini yang bernama Rich Sprinkle Jr. Luar biasa, bukan saja dia bisa sembuh, nyawanya tertolong, bahkan dia bisa menjadi seorang pelari maraton yang luar biasa. Terpujilah Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan, karya-Mu di hidup kami. Anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepadamu, yang senantiasa berdoa dan berseru kepadamu. Apapun pergumulan persoalan di hidup kami, satu hal kami tahu, kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang luar biasa, yang kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan ketika kami berseru dan berdoa, Engkau sanggup melakukan mujizat bagi setiap kami anak-anak-Mu yang sedang menghadapi pergumulan. Mungkin sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mungkin keadaan yang sulit, yang sukar. Atau apapun yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya dan berdoa, mujizat bisa terjadi. Terima kasih Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu sukar untuk Engkau kerjakan. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kisah ini akan mendorong kami untuk terus kami mempercayai Tuhan. Akan menyemangati kami di dalam kondisi apapun. Tetap kami andalkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat karya-karyamu di dalam kehidupan anak-anakmu yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap anak-anakmu, siapapun yang mendengar kisah ini, biar ini menjadi berkat buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, kiranya saudara-saudara bisa terberkati dengan kisah ini. Dan jangan lupa dengan saudara-saudara mendukung dengan like ya, dan juga subscribe, kemudian share, sehingga orang-orang lain juga bisa menerima berkat lewat kisah ini.
Sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.